Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas marketing langit, salah satu strategi rezeki untuk bisa memperoleh hasil berupa materi, kemampanan hidup, ya, kemampanan dalam hidup dan juga kebahagiaan, insya Allah. Nah, pembahasannya adalah di sini sumbernya tentunya dari Al-Quran ataupun hadis, ya. Poin-poin strateginya kami telah tulis beberapa strategi untuk bisa diterapkan oleh Anda. Dan kami pun telah membaca dan juga menerapkannya ya. Nah, sebenarnya untuk awalan ini ya, apa sih sebenarnya marketing langit itu? Mungkin di sini Anda sudah mengetahui ataupun ada juga yang belum, gitu ya. Jadi apapun usaha yang Anda tekuni ataupun bisnis yang Anda jalani, ujung-ujungnya adalah Anda ingin memperoleh hasil berupa materi, kemapanan dalam hidup, dan kebahagiaan. Ya, sebab setiap kebutuhan Anda terpenuhi, sebut aja bisa dibilang kekayaan, gitu ya. Semua itu biasa disebut dengan rezeki. Ya, adapun rezeki itu datang kepada Anda atau Anda memperoleh rezeki yang Anda cari-cari itu, hakikatnya adalah bukan karena kepiawaian. Ya, Anda dalam mencarinya. Jadi mohon maaf, janganlah seperti yang sudah ada cerita di masa lalu, ya, seperti halnya Korun yang harta sama hartanya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Tapi ya, saya ingin mengatakan bahwa semua itu adalah berkat kemurahan dari yang Maha mempunyai rezeki, ya. Dia bersinggasana di arsy, gitu ya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Jadi sederhananya lagi, inilah cara kita mendekatkan diri kepada Sang Khalik, memberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk memudahkan usaha kita. Apapun usaha Anda, apakah seorang marketer properti, gitu ya, pebisnis online, pengusaha garment dan semacamnya, seperti itu ya. Dan juga yang sebagai profesional, ya, pokoknya apapun usahanya itu adalah kita diberikan kemudahan ataupun dalam tanda kutip kita sedang merayu Allah itu sendiri. Oke, nah di sini ya, yang perlu diketahui, niatkan segala bentuk aktivitas karena ibadah. Ya, teman-teman ya, ataupun Anda percaya nggak kalau bekerja itu ibadah? Oke, percaya ya. Ya, ibaratnya kalau diniatkan dengan ibadah, insya Allah akan mendapatkan pahala, gitu ya. Jadi ibadah bukan hanya ritual rutin yang biasa kita lakukan seperti sholat, puasa, gitu ya, zakat, gitu, dan semacamnya ya. Ataupun juga mengeluarkan harta, bersedekah, berkorban, dan naik haji, gitu ya. Sebenarnya lebih dari itu. Jadi semua perbuatan yang kita niati untuk mencari keridhaan Allah, semua itu juga disebut ibadah. Ya, seperti bekerja, berdagang, belajar, mengasuh anak, membina rumah tangga yang baik, bergaul, makan, tidur, dan sebagainya. Semua itu dapat bernilai ibadah jika, nah ada jikanya, ya, jika diniatkan ibadah, ya. Konsekuensinya kita memperoleh pahala dan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ya. Sesungguhnya amal-amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Nah, di sini ya, agar ibadah-ibadah itu membuahkan pahala dan diterima di sisi Allah sebagai amal soleh, maka ia harus memenuhi syarat-syarat diterimanya suatu amal. Ya, yang pertama itu adalah ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua ini adalah hal mutlak ya. Ya, jadi Anda pun misalnya berwirausaha dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarga, ia juga akan menjadi bagian dari ibadah jika niatnya semata-mata karena Allah dan dijalani sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Nah, salah satunya ya, kita mengikuti petunjuk Nabi itu sebenarnya bagaimana, gitu ya. Artinya kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam bermuamalah. Misal, gitu ya,
curang dalam menimbang, ataupun Anda sebagai marketing properti mengubah nilai dari transaksi yang sudah ditetapkan oleh developer untuk keuntungan sendiri gitu ya. Kemudian menyembunyikan komoditas barang, misalnya yang jelek di balik barang yang bagus. Menipu konsumen dalam hal apapun ya, menyembelih tanpa menyebut nama Allah, mencampur barang haram, misalnya dengan yang halal, bermuka masam ya, bermuka dua bisa dibilang, tidak lemah lembut, tidak ramah, dan tidak murah senyum dalam melayani pelanggan. Dan juga masih banyak banget ya terkait dengan perbuatan-perbuatan dilarang gitu ya. Nah, yang perlu dipahami, jika niat dan ikhtiar yang baik sudah kita lakukan, insya Allah yang demikian ini akan mendatangkan keriduan Allah. Apa-apa yang kita lakukan di kemudian hari akan terasa ringan tentunya. Ya, teman-teman, akan terasa ringan ya, menyenangkan, dan hari-hari ya, misalnya aktivitas apapun bisa menjadi lebih semangat. Jika Allah sudah ridho, segala sesuatunya pun akan dimudahkan ya untuk kita, termasuk hanya urusan rezeki. Itu gampang gitu ya menurut Allah ya, seperti itu. Oke. Nah, peringatan penting, hal penting ya, mungkin pernah dengar juga doa ya muqallibal qulub sabbil qalbi ala dinik gitu ya. Jadi inilah mudahnya berbolak-baliknya hati manusia ya. Makanya kita sering membaca doa tersebut agar ditetapkan di jalan yang lurus gitu ya. Dan juga menjadikan niat dalam ibadah itu ya tidak berubah-ubah. Nah, terkadang aktivitas amal yang dilakukan berjalan begitu saja tanpa diluruskan niatnya. Nah, tadi ya diluruskan niatnya sehingga amal jadi kurang powerful, kurang dahsyat. Dan setelah amalan itu selesai dilakukan, maka berlalu begitu saja tanpa ada yang membekas gitu ya. Nah, sederhananya contoh gitu ya, praktik ya. Ini kalau misalnya dalam suatu perusahaan, Anda misalnya seorang pimpinan, CEO gitu ya, ataupun co-founder, ataupun founder itu sendiri ya. Dalam meluruskan niatnya, sederhananya adalah coba ajak ya kepada karyawan-karyawan yang Anda punya ataupun yang tersedia gitu ya, untuk bersama-sama berdoa pada pagi hari sebelum jam kerja dimulai ya, karena hal ini penting untuk memulai hari dengan sesuatu yang baik gitu ya. Jadi Anda mengajak seluruh untuk berkumpul di tengah-tengah atau dalam satu ruangan, kemudian juga membacakan ya doa dengan menyebut secara rinci target apa yang akan mau diraih gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar misalnya closing 100 unit gitu ya dengan target tersebut, tapi ada juga dari closingan misalnya 100 unit itu ada porsinya, misalnya untuk sedekah, kemudian untuk syukuran ke anak-anak yatim gitu ya, yang dimana itu disebutkan dalam doa ya. Ya nantinya apabila tercapai ya, bukan banyaknya rupiah aja yang didapatkan, tetapi keberkahannya insya Allah, barokahnya ya, seperti itu. Oke. Nah, ini hal penting yang biasanya orang itu agak susah. Saya sudah merasa maksimal, saya sudah usaha seperti A, mulai dari A, gagal, masuk lagi ke B gitu ya, gagal lagi, masuk lagi ke C, sampai ke Z gitu ya, tapi hasilnya belum ada gitu ya, hasilnya belum apa yang diharapkan. Maka Anda perlu harus ataupun menilai hikmahnya itu seperti ini gitu ya. Jadi yang pertama, setidaknya kita sudah memperoleh pahala dari niat dan ikhtiar yang baik ya. Jangan sampai ujuk-ujuk apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, walaupun belum membuahkan hasil, hanya sekedar ataupun timbul kekecewaan seperti itu ya. Nah, masuk lagi, koreksi lagi, nah introspeksi lagi, mungkin masih ada hal-hal negatif yang menghalangi datangnya rezeki ya. Ada materi cara-cara itu ya, ataupun hal-hal penyebab penghalangi rezeki itu ada ya, udah dibuat juga.
Bisa dilihat nantinya. Kemudian juga ya seperti halnya kita membuat dosa tanpa disadari gitu ya, seperti maksiat. Dan hal penting adalah kita harus istighfar gitu ya. Perlu senantiasa mengoreksi diri dan memperbanyak istighfar gitu ya. Kemudian ada hikmah kembali bahwa Allah sedang menunda kesuksesan itu karena saatnya belum tepat. Terkadang kita berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan, padahal Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, gitu ya. Jadi teman-teman semua, ketika misal hal ini terjadi, ya lebih baik ya bertawakal, gitu ya, menyerahkan diri, kemudian juga memperbanyak zikir. Bagusnya juga disambil membaca Al-Quran gitu ya, sehingga hal-hal nanti yang negatif gitu ya, hal-hal yang memang nanti muncul itu tidak menjadi prasangka kepada Allah gitu ya. Jadi jika kita memaksa harus sukses sekarang gitu ya, menurut Allah itu nanti dulu, karena ada sesuatu yang tidak baik yang nanti kamu tidak ketahui, misalnya seperti itu ya. Jadi misalnya bisa menyebabkan sesuatu hal lalai gitu ya, dan juga belum baik buat kita. Makanya dalam Al-Quran itu terkadang ya belum tentu apa yang kita sukai itu baik menurut Allah gitu ya. Apa yang kita tidak sukai itu tentunya baik menurut kita ya, dari Allah itu sendiri, seperti itu ya. Kemudian Allah juga pasti sedang menguji kesabaran Anda ya. Jadi misalnya kita diberikan ujian, ya berarti Allah memberikan tanda sayang. Biasanya kalau udah sayang itu bukan dunia yang dikasih, gitu ya. Biasanya itulah mendekatkan diri ataupun hal-hal akhirat, hal-hal ibadah, yang dimana apapun ingatnya itu Allah, gitu ya, seperti itu. Nah di sini juga Allah lebih senang melihat ikhtiar yang kita lakukan daripada kita jadikan sukses. Mungkin nanti kejarkan sukses usahanya ataupun kendur gitu ya, kendur, jadi kemudian kendur usahanya, seperti itu. Kemudian sesuatu itu sudah ditakdirkannya dan kita ridho dengan apapun ketetapannya ya, dengan catatan setelah semua jalan ikhtiar ditembus secara maksimal gitu ya. Allah tidak menakdirkan kita sukses dunia ya, ini poin pentingnya. Ini perlu proses tentunya gitu ya. Tetapi sukses di akhirat dan merupakan itulah sukses yang paling besar gitu ya. Jadi dengan demikian ya teman-teman ataupun Anda tidak akan mengenal patah semangat dan berputus asa saat gagal menyapa seperti itu, ataupun tidak sesuai dengan harapan ya. Yang perlu ditekankan di sini adalah berprasangkalah yang baik kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Hadits qudsi, inna dzonni abdi bi, sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku. Itu hadis riwayat Ahmad ya, dan termasuk hadits qudsi gitu ya. Jika teman-teman doanya akan terkabul, maka insya Allah akan terkabul juga ya, prasangka seperti itu. Kalau misalnya nggak berprasangka nih kapan ya dikabulkan, udah doa lama-lama siang malam gitu ya, dan segala macam ya, sekelas Nabi dan Rasul aja ketika berdoa itu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian baru dikabulkan. Bahkan Rasulnya ini pun sudah wafat, seperti itu ya, seperti itu. Jadi berprasangkalah baik ya kepada Allah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan ya. Jadi Allah akan membuat Anda ataupun teman-teman jadi orang sukses, maka Anda pun juga akan disukseskan gitu ya. Begitu pula sebaliknya. Nah ini boleh ditekankan oleh para ulama dalam hal berdoa. Jika Anda yakin doa akan terkabul, insya Allah pada suatu hari nanti akan terkabul juga. Jadi berprasangkalah baik kepada Allah mulai dari sekarang juga, seperti itu ya. Nah tadi beberapa poin. Nah ini termasuk poin yang memang masuk ke dalam bagian marketing langit tentunya ya. Nah ini perihal sedekah. Jadi ada pepatah mengatakan lebih mudah bersedekah dibanding sebagai penerima sedekah ya. Jadi apa aja poin-poin utamanya? Jadi yaitu adalah dapat menghapus dosa ya, dan tidak membuat miskin pemberi sedekah. Nah secara teoritis gitu ya, ketika kita mengeluarkan
harta ataupun mungkin materi gitu ya, itu akan bertambah kembali, apalagi kita memberikan dengan yang baik ya, bagus gitu ya, dan sempurna, dan itu akan digantikan biasanya ya. Jadi kalau misalnya kita endapkan ataupun kita mungkin ditabung tanpa ada tujuan ya, itu akan biasanya mengurangi, bahkan ada cenderung nanti terjadi inflasi gitu ya, seperti itu. Kemudian dilipat gandakan pahala dan harta berkali-kali lipat. Ini udah sering ketika orang bersedekah itu ya, ketika orang bersedekah itu pasti akan diganjar biasanya 10 kali lipatnya gitu, ataupun di bulan Ramadan bahkan lebih dari itu. Kemudian dimudahkan urusan dan melak bala, plus juga melambangkan rezeki ya. Bahkan ini juga sedekah itu bisa memutus ataupun menghindarkan dari hal-hal gangguan jin gitu ya. Kemudian didoakan malaikat plus mendapatkan naungan di hari akhir ya. Nah, tips sedekah yang perlu teman-teman ketahui yaitu ikhlas ya. Kemudian sedekahnya bisa ke keluarga, saudara, lembaga ataupun yayasan yang mengurus sedekah gitu ya. Kemudian kepada anak yatim dan duafa, dan jangan ada tidak ya, ataupun gak boleh ria, gak boleh mungkit, ataupun bahkan menyakiti penerima ya. Dan jangan lupa sedekah wajib ya, seperti zakat ya, dengan sedekah dan juga sedekah yang terbaik ya, biasanya 10% dari apa yang kita dapatkan dari penghasilannya. Kemudian kepada masjid sekolah yang membutuhkan, plus juga yang paling ampuh biasanya di sedekah subuh ya.